Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Shalom. Anybody home? Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan yang kedua oleh Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama akan belajar tentang suatu perjalanan, saudaraku. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya, saudaraku. Karena ini juga merupakan kado ulang tahun saya. Berikan kemuliaan buat Allah kita, saudaraku. Dan umur saya masih muda, 15 tahun, alias dibalik 51 tahun, saudaraku. Puji nama Tuhan, kalau minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang perjalanan. Perjalanan umat Tuhan yang dikisahkan, diambil contoh Abraham. Tapi pagi ini saya menyampaikan tentang perjalanan Yesus, saudara. Satu saat Yesus berjalan dari Kapernaum setelah dia membuat satu mujizat, yaitu dia menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Hambanya ini, pembantunya ini, asistennya ini, asisten rumah tangga ini, seorang Yahudi. Tetapi perwira ini begitu mengasihi dan menghargai, kata firman Tuhan, terhadap hambanya. Ketika itu Yesus berjalan bersama dengan rombongan murid-muridnya. Dan ketika Yesus berjalan, dia menemukan berpapasan dengan sesuatu, saudara. Mari kita lihat ayatnya, Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke-11 dan 12. Lukas 7 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara, ketika Yesus berjalan, rombongan Yesus dari Kapernaum mau memasuki kota Nain. Rombongan kematian keluar dari kota Nain. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Hidup ini biasa keluar masuk. Pagi kita keluar, malam kita kembali masuk. Ya, ada pengeluaran, ada pemasukan. Ada kehidupan, ada yang pergi, ada yang datang. Cuman kalau gereja jangan keluar masuk, saudaraku. Puji Tuhan, amin. Ya keluar, saudaraku. Jangan keluar masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk, saudara. Tapi it's okay. Apapun itu, biar nama Tuhan dimuliakan, amin. Saudara, ketika Yesus berjalan, rombongan Yesus berjalan menuju Nain, rombongan Nain berjalan keluar menuju kuburan. Kenapa? Karena kuburan Yahudi itu selalu berada di luar kota. Jadi mereka harus berjalan sekian kilo untuk mencapai kuburan yang berada di dekat kota Kapernaum. Kota Nain itu kurang lebih 10 kilo di arah tenggara dari Nazaret, saudara. Nah, kita nggak tahu apa Yesus ini sedang menuju ke kota Nazaret. Tidak dijelaskan di dalam firman Tuhan. Kalau saya tadi berbicara tentang perjalanan Yesus, sekarang bagaimana kalau kita mengupas tentang perjalanan rombongan ini? Yang pertama, perjalanan rombongan ini, saudaraku, dikatakan kematian.
ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Masalah besar terjadi ketika orang yang dicintai meninggalkan kita. Dan siapa anak muda ini? Anak muda ini adalah kebanggaan sang ibu, karena sang ibu sudah ditinggalkan oleh sang bapak, suaminya. Tinggal anak satu-satunya cowok yang kerja buat mamanya. Tetapi anak ini mati. Saya heran kok di Alkitab kita ini banyak kata mati. Kenapa tidak disebutkan meninggal? Lebih sopan gitu. Mati kan kayaknya seperti kucing mati, hewan mati. Tapi ternyata ada kisah menarik dari seorang pendeta. Pengalaman tentang mati dan meninggal. Jadi ada seorang jemaat datang, gembalanya bilang begini, kabarnya Babe gimana? Sudah sembuh belum? Maaf saudaraku, maaf. Jemaat yang ditanya ini agak cacat, jadi dia agak sumbing. Dia bilang, oh Pak Pendeta, sudah meninggal. Oh puji Tuhan dong, sudah mendingan katanya. Pak Gembala mengumumkan, wah saudara puji Tuhan. Ternyata Bapak ini sudah mendingan. Bukan Pak Pendeta, meninggal. Oh mendingan. Diumumkan lagi mendingan, saudara puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Marah ini pemuda. Bukan meninggal, mati. Saudara, sebab itu saya bersyukur di Alkitab ini banyak kata mati, saudara, bukan meninggal. Sulit cari kata meninggal, ada 1, 2. Tapi kebanyakan mati. Masalah besar terjadi ketika janda ini kehilangan orang yang dicintai, yang bekerja mencari nafkah bagi sang mama. Saudara, perjalanan hidup manusia yang pertama, dia pasti ketemu masalah. Kenapa? Pada saat dia lahir, itu sudah masalah, saudaraku. Betul? Bikin repot orang tua, nangis, gak karu-karuan, gak jelas apa maunya, nangis saja, saudara. Ya, dikasih susu nangis, ya digendong-gendong, po ami-ami belalang kupu-kupu, sampai kupu-kupunya nggak tahu kemana, tetap nangis, saudara. Kehidupan manusia tidak terluput dari masalah. Kerja, enak-enak kerja, masalah datang. Wah, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba perusahaannya gulung tikar. Masalah rumah tangga, masalah anak, narkoba, dan lain-lain. Masalah. Seorang hamba Tuhan besar di negeri ini, saudaraku. Dia berhasil mengembalakan jemaatnya luar biasa, ribuan. Tapi masalah datang. Ketika anak laki-lakinya satu-satunya kena narkoba. Oh, dia begitu hebat mengembalakan jemaat. Ribuan jiwa diselamatkan. Tapi ketika dia melihat anaknya sendiri narkoba, menggigil dan sakau, hatinya sedih dan perih. Kok bisa ya gua bisa menyembuhkan orang lain, berdoa untuk orang lain, disembuhkan. Tapi anakku sendiri gak sembuh-sembuh dan sudah berdoa bertahun-tahun tetap narkoba. Saudara, masalah tetap ada dalam hidup kita. Siapa yang ingin lepas dari masalah? Angkat tangan. Saya akan berdoa saudara berangkat ke tanah kusir. Lepas dari masalah. Selama hidup ada masalah. Suami istri yang mau menikah ini jangan enak-enak saudaraku. Masalah akan terjadi. Masalah mulai dari mencet odol. Yang satu panjang, yang satu pendek. Yang pendek marah. Jangan mencet odol panjang-panjang. Mahal saudaraku. Yang satu 10 cm, yang satu 2 cm. Masalah dari odol, masalah tidur, ngorok, masalah saudara. Masalah kecil menjadi besar, menjadi akar perceraian. Saudara, setiap hidup ketemu masalah, setiap manusia, anak-anak Tuhan tidak terkecuali masalah ada. Dan ketika Yesus berjalan masuk ke Nain,
rombongan yang bermasalah ini keluar. Yang pertama, kehidupan kita jangan coba-coba menghindari masalah. Karena kalau kita menghindari masalah, maka masalah akan bertambah besar. Saudara, saya bulan Januari keluar dari Cipinang. Saya mengalami masalah yang besar. Saya mendapatkan hukuman vonis 3 tahun. Tapi puji Tuhan saya menjalani cuma 1,5 tahun. Masalah. Dan kadang-kadang orang tua ini egois, sombong. Kalau diperingatkan sama anaknya enggak mau. Pada saat saya akan tanda kontrak itu, pikiran saya itu, aduh bisnis pengennya lebih besar lagi, berkembang dengan cepat. Makanya saya tandakan kontrak untuk mengirim minyak ke Bangka, Kepulauan Bangka dan sekitarnya. Dan itu 5.000 KL per bulan atau 5 juta liter. Dengan harga 12.000, saudara hitung sendiri. Wah, angka yang saya pikirkan. Tapi anak saya yang bantu saya, Alfred, mengingatkan, "Pak, jangan diteken." Tapi sungkan atuh, nggak enak gitu rasanya pekewuh gitu. Karena mereka sudah jauh-jauh datang dari Bangka ke kantor, masa sih nggak ditangan-tangan? Kurang ajar banget ini kalau sebagai rekan bisnis, relation. Saudara, coba Fit, tanya Pertamina. Pertamina kasih sign, minggu depan mau naik 1.000 minyak. Tapi karena saya nggak peduli dengan kata-kata anak saya pikir lebih pengalaman gua kok bisnis. Saya tanda tangan. Dan ternyata betul, minggu depan minyak naik tinggi. 1.500 lebih minyak kosong. Kalau minyak lagi naik, minyak kosong. Kalau minyak lagi murah, itu banjir. Kenapa? Banyak pedagang spekulan. Mereka pada simpen, pengen minyak lebih tinggi lagi. Saat itu kita nggak bisa kirim minyak selama 2 bulan. Masalah besar terjadi. Nggak cukup di situ, saya berusaha berdamai dengan buyer saya, nggak dikasih damai. Akhirnya saya mulai membabi buta, saya kasih down payment ke semua distributor Pertamina, saya kasih down payment. Nggak ada satupun yang ngirim minyak. Saya mohon-mohon, saya ngemis-ngemis, nggak ada satupun yang melepas minyak. Karena mereka tahu ini terus merambat naik. Seperti bulan-bulan ini bakal naik sampai Desember. Tapi sekarang saya sudah kapok, saudara. Karena masalah ini tidak boleh terulang. Amin. Kita harus belajar. Dan saya, kalau sudah begini, saat-saat ini saya berdiam diri. Saya pengen, siapa sih nggak pengen bisnisnya besar? Siapa, saudara? Semua orang pengen. Tapi saat ini saya menahan diri. Saya belajar, Tuhan ampuni saya, supaya jangan terjadi masalah. Hidup kita banyak masalah. Tetapi jangan khawatir, saudaraku. Yang kedua, dikatakan di sini, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, ayat 13. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan khawatir, saudara. Sebab yang kedua, dalam perjalanan hidup manusia memang banyak masalah. Yang kedua, Tuhan bilang, jangan nangis. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang membuat kita tetap ada di sini, salah satunya, yang membuat kita menerima jawaban doa, yang membuat kita disembuhkan, yang membuat kita diberkati, yang membuat kita menerima jawaban dari Tuhan dan mujizat. Salah satunya adalah belas kasihan Tuhan. Kalau sudah baca cerita sebelumnya, Kapernaum, hamba Kapernaum, perwira Kapernaum, Lukas 7 ayat 1 dan seterusnya. Wow, perwira ini bilang, coba tolong kirim ke Yesus, dia kirim sahabatnya, dia kirim tua-tua Yahudi. Wah, minta tolong sembuhkan karena hamba ini orang yang baik. Dan Tuhan sembuhkan.
Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita doa nih. Doa salah satu sarana untuk minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, berdoa siang dan malam. Ada yang berdoa suami istri. Saya punya tante, saudaraku, dia nggak punya anak 7 tahun. Wah, dia berdoa setiap malam, saudaraku. Dia berdoa di belakang rumahnya, di tengah latar tuh dia berteriak, di tengah halaman. Tuhan, aku minta anak. Terus diulang-ulang, Tuhan aku pengen anak terus. Tahun ke-8, tante saya hamil, saudara, bukan Halim. Saudara. Puji nama Tuhan. Ada orang lewat doa Tuhan jamah berikan mujizat. Saudaraku. Tapi janda ini enggak doa loh, saudara. Janda ini cuma nangis. Dengan rombongan kematian, rombongan bela sungkawa itu dia lewat. Dia enggak teriak-teriak Yesus seperti Bartimeus, Yesus tolong saya Tuhan. Atau dia doa puasa, tidak saudaraku. Dia cuma lewat. Tapi hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Enggak selamanya mujizat terjadi dengan doa, dengan puasa. Kadang-kadang mujizat terjadi karena belas kasihan. Amin. Saya ini bukti belas kasihan Tuhan, saudaraku. Saya tinggalkan pelayanan 14 tahun. Saya enggak mau melayani lagi, saya sudah muak dengan pelayanan. Karena di gereja itu selalu timbul perselisihan. Timbul gap, kelompok dengan kelompok saling menjatuhkan. Kelompok singer satu dengan lain saling bersaing tidak sehat. Pak Damaris, evangelis besar, Stefanus Damaris pernah ngomong gini, saudara-saudara, mulai hari ini kita lambang gereja kita ganti, salib dengan sarung tinju. Kenapa? Karena di dalam gereja terjadi perseteruan, saudara. Dan saya muak dengan semua itu. Main musik saingan, grup ini. Saudara, second chance, kesempatan kedua Tuhan kasih ke saya. Bukan karena kehebatan saya, saudara. Di penjara Cipinang, saya dikasih kesempatan yang kedua. Amin. Ketika gereja mengumumkan siapa yang bisa main gitar, saya enggak berani angkat tangan. Saudara. Sampai akhirnya kebaktian selesai, karena pemain gitar minggu depan, pemain gitar kita akan bebas. Saya hampiri pengurusnya, Ko Effendi, saya bisa main gitar. Tuh kenapa tadi nggak angkat tangan? Malu kok. Kenapa malu? Karena sudah 14 tahun saya meninggalkan pelayanan, nggak pernah megang gitar. Megang pernah, saudaraku, main nggak. Akhirnya audisi dan kami diterima. Dan sejak itu kami mulai nyanyi dalam vokal group. Kami mulai lagi merintis dari bawah pelayanan. Dan puji Tuhan akhirnya karena belas kasihan Tuhan, kita bisa rekaman di penjara. Luar biasa Tuhan itu. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Jangan khawatir, bulan ini, mumpung saya ulang tahun, saya mau launching album ini, saudaraku. Mudah-mudahan diizinkan sama Pak Robert, saudaraku ya. Masih dibuat covernya, belum selesai karena terhalang lebaran. Mudah-mudahan bisa jadi berkat, saudara. Tapi maaf ya, jangan diketawain, suara saya jelek, saudaraku. Kalau dibandingkan beliau-beliau ini jauh, saudara. Suara saya itu apa adanya lah. Kalau enggak apa adanya, ada apanya lah, saudaraku. Gitu, saudara. Paling tidak, saudaraku. Tapi ya, yang hebat ini begini, karena rekaman ini di dalam satu ruangan, pinjem ruangannya sipir, saudara. Jadi alat studio Platinum itu dibawa sebagian ke situ, kita rekam, dengan kadang-kadang jam 3 itu, gitu saudaraku ya. Tarsan teriak-teriak saudaraku, gitu, masuk saudaraku. Suara kereta, juk masuk. Saya bilang sama Maxson, Son, ini bisa jadi rekaman enggak? Tenang kok. Kalau Tuhan Yesus bersama kita, pasti jadi. Amin. Luar biasa ini si Maxson, anaknya kecil saudaraku. Makanya jangan meremehkan yang kecil-kecil, potensinya besar.
Orang yang kecil itu potensi besar. Panjang umur orang kecil. Kenapa? Napasnya ngirit. Kalau yang tinggi-tinggi boros, saudaraku. Seperti saya ini, saudaraku. Kalau yang kecil itu, waduh. Saudara perhatikan, orang yang kecil-kecil itu kan lebih panjang umur. Berbahagialah. Jadi jangan minder. Kalau saudara tinggi semampai, semeter tak sampai, jangan minder. Saudara panjang umur. Yang hidungnya agak pesek, jangan minder. Saudara panjang umur. Umpama motor itu knalpotnya 1. Kalau yang mancung knalpotnya 2, saudaraku. Boros. Nah, ini intermezzo saja, saudaraku. Ya. Puji nama Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan salah satu jawaban bagi kita. Amin. Bukan karena doa saudara, bukan karena saudara doa malam. Kemudian saudara tidur di bawah kaki Tuhan Yesus. Itu bahasa kerennya, doa malam, taunya tidur. Saya dulu hidup di panti asuhan dan di gereja juga, setiap doa malam pada tidur. Apalagi kalau ada seorang angkatan laut namanya Mayor, dia itu kalau doa, saudara, panjangnya minta ampun. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kemana disebutkan satu-satu. Nah kalau dia yang lagi doa, Bapak ini, Pak si A doa, kita semua tidur. Dan kita bangun sejam kemudian. Pada saat kita bangun, dia sebentar lagi dalam nama Yesus, amin. Saudaraku ya, itu sudah kita hafal bertahun-tahun. Nah saya nakal karena kerjaan saya ngerjain pendeta-pendeta, saudaraku, dari kecil saya memang nakal. Saudara. Jadi ketika hamba Tuhan itu tidur di bawah kaki Tuhan dengan nyenyaknya, ngorok lagi saudaraku. Sambilkan garam, sesendok-sesendok saya kasih mulutnya saudaraku. Dia marah-marah, saya bilang, Om jangan marah, ini gereja Om. Kurang ajar kamu ya katanya. Lihat disumpah ini saudara. Tapi saya percaya sumpah serapah itu tidak laku karena itu di dalam gereja. Amin saudaraku. Mereka marah. Saya pikir begini, ngapain mereka pindah tidur saudara. Ya kita sendiri yang muda-muda ini pagi disuruh doa pagi saudara. Wah gemblengan di gereja itu luar biasa. Jadi kalau enggak bangun pagi jam 5 gitu saudaraku di bel. Anak-anak asuh itu di loteng semua termasuk saya. Kenapa saya dititipkan itu? Sana saking nakalnya. Saking nakalnya sudah membuat bahasa Perancisnya gitu saudara. Orang tua saya udah taruh di panti asuhan aja. Tapi enggak apa-apa. Yang punya panti asuhan om saya sendiri. Berbahagialah saya. Jadi ada hak istimewa saudara. Untuk seorang Tommy. Tiap malam saya nyuri makanan saudara. Saya curi makanan. Lapar. Saya bilang, ayo Dek kita ambil makan. Wah nanti tante marah. Bu Gembala marah. Shh, tenang aja. Kita jadi tikus tiap malam. Satu saat ada durian yang ranum, yang luar biasa enaknya. Kita habisin saudaraku. Habis kita makan, habis kita ikat lagi duriannya. Seperti utuh. Kita taruh bijinya di dalam itu saudaraku, kita kembalikan ke tempatnya masing-masing. Begitu besoknya Pak James ada tamu dari luar kota. Wah makan buah yuk, duriannya dibuka. Tinggal bijinya semua saudaraku. Ayo kumpul semua pantusan, siapa ngaku? Gak ada yang bari ngaku, gua ancam. Lu ngaku penjut pokoknya. Diem aja, enggak om, enggak om. Oke kalau enggak mengaku, saya doakan, kata Pak Pendeta. Semua yang makan ini mencret. Beneran saudaraku, doanya manjur saudaraku. Wih, kita mau sekolah nggak bisa itu SMP saudara. Nah, kenapa semua pada ke pagar boker semua saudaraku termasuk saya. Nah kan, kalian ditanya tidak ngaku sekarang, rasain lu. Ya om minta ampun, minta ampun. Sini semua doain. Mencretnya stop. Intro stop. Stop thread. Langsung sembuh saudaraku. Saudara, puji nama Tuhan. Kenakalan-kenakalan yang saya lakukan. Saya bersyukur karena saya masih menerima belas kasihan. Amin. Karena belas kasihan inilah saya ada di sini dengan saudara. Hidup boleh punya masalah, tapi jangan lupa ada belas kasihan. Tuhan enggak ngelihat doa saudara lu. Tuhan enggak melihat, oh saudara hebat pelayanan, enggak. Tuhan cuma lewat hatinya, enggak tahan dengan belas kasihan, dia langsung hampiri usungan duka cita itu.
Kenapa? Ada belas kasihan Kristus. Saudara barangkali sudah doa, udah jungkir balik, doa puasa doa malam, doa pagi, doa siang. Tuhan belum jawab saudara. Jangan takut, last minute Tuhan masih bisa kasih saudara belas kasihan. Ketika Tuhan melihat, aduh kok janda ini enggak ada harapan, nangis saudara. Siapa di sini bapak-bapak yang pernah menangis? Angkat tangan. Oh, terima kasih Pak Sandy. Yang lain enggak ada ngaku, enggak apa-apa saudara. Saya belajar sering nangis karena penyelidikan di salah satu universitas di Amerika mengatakan bahwa orang yang suka menangis itu lebih panjang umur. Saudara. Jadi ketika istri saya nangis, saya pun pengen nangis. Sebab saya pikir kok enak cuman kamu yang panjang umur, gua juga mau panjang umur saudara. Jadi sama-sama nangis saudaraku. Betul, kenapa air mata itu pelepasan. Jadi yang cowok-cowok jangan gengsi, mau nangis-nangis saja, amin. Nangis, saya pernah ditinggal istri saya, nangis saudara. Nangis saudaraku. Waktu itu istri saya kan kos di Surabaya, saya cari istri saya hilang. Ternyata disuruh pulang sama mamanya. Wah, saya waktu itu di persekutuan doa namanya Berea, lagi ngedrum itu salah terus saudaraku. Mestinya irama swing, keliru waltz gitu saudaraku ya. Ngaco ngedrumnya, sampai yang koordinator musik ngeliatin saya terus. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Saudara, karena saya sudah pernah merasa patah hati, kehilangan. Saya dulu punya pacar, maaf ya mah, sebelum mama. Sebab kalau enggak minta maaf dulu ini bahaya saudaraku ya. Pulang-pulang bisa, waduh, repot urusannya saudaraku ya. Apalagi ini hari ulang tahun, maaf duluan deh. Ini hanya sekedar intermezzo saudaraku. Selingan di tengah khotbah. Waduh saudaraku, saya pacaran sama anaknya toko emas. Wah, orang kaya, papanya dokter gigi, wah udah pacaran 4 tahun saudaraku. Nah kebetulan saya ketua pemuda, dia sekretaris. Jadi sambil pelayanan, sambil tenggelam menyelam saudara. Sambil menyelam tenggelam saudara. 4 tahun putus saudara. Kenapa? Karena mamanya punya calon yang lebih hebat. Saya waktu itu cuman, ya saya memang punya orang tua pabrik farmasi, tapi kerjaan saya ini malas-malasan, kadang jadi sales, jualan obat, kadang saya tinggal, kadang saya masuk lagi. Sebab kalau saya bantu mami saya berantem terus. Karena saya bilang sama mami saya, Mi ini mesin-mesin ini harus diganti semua. Nanti kita kalah dengan air mancur, nanti kita kalah dengan sido muncul, nggak mau saudara. Orang dulu nggak mau kredit saudara. Takutnya semati, tidak, kita tidak akan pernah hutang. Mi kalau nggak hutang bank nggak bisa maju, berantem terus saya tinggal ya kan. Nanti kerja yang lain balik lagi. Jadi calon mertua, camer, khawatir saudara. Wah calon menantu gua ini kok kerjanya nggak karu-karuan sih. Keluar masuk seperti tadi, masuk keluar gitu saudara ya. Waduh, akhirnya dia bilang putusin. Namanya Iing, putusin si Tommy. Udah 4 tahun diputusin, enak aja saudaraku, rugi dong. Bayar bakso berapa saudaraku selama 4 tahun? Ya kan, belum makan mie dan enak aja setiap saya keluar dari luar kota toko, oleh-olehin itu kok boneka, saya kasih boneka saudaraku sampai penuh 1 lemari, berapa duit itu zaman dulu. Aduh pacaran lama emang rugi saudaraku. Apalagi pacaran jarak jauh saudara. Rugi, saya patah hati. Saya bilang Tuhan aku patah hati. Nah saya nangis saudaraku, saya nangis. Sekali-kali saya nangis gara-gara cewek. Tuhan kenapa sih harus dibiarkan pacaran 4 tahun kalau akhirnya putus. 4 bulan aja kagak rugi saudaraku. Ngirit. Waduh, saya bilang, baru patah hati. Sebelum setahun ketemu ini. Ibu Louis. Dulu namanya Maria Magdalena. Saudara. Saya baca di Alkitab Maria Magdalena ada 7 setan. Jadi saya minta papa saya mengganti namanya, diganti Louis Maria.
Saya takut dengan 7 setan. Memang wanita ini, maaf ibu-ibu ya, jangan-jangan banyak setan. Yang pertama setan belanja, saudaraku. Setan shopping itu gawat itu, saudaraku. Tapi tidak, istri saya tidak seperti itu. Amin. Puji Tuhan dia berubah ketika diganti namanya. Dia berubah, saudara. Dulu pelitnya minta ampun, maaf ya Mas, sekali lagi minta maaf. Saudara. Bahaya ini ulang tahun, saudaraku ya. Ya, tuh pelit, bin medit, bin kikir, saudaraku. Ngapain sih ngasih-ngasih orang gitu, saudaraku. Persembahan mah jangan banyak, wih Tuhan jamah, saudaraku. Belas kasihan Tuhan jamah. Masalah medit bin kikir keluar, saudara. Sekarang dia suka berbagi sama orang. Ya, sampai saya keluar dari Cipinang, mah jasku mana? Nggak ada semua, saudara. Duh, kemana ini? Saya kasihkan orang, Pak. Nggak apa-apa, nanti beli baru. Oh, puji Tuhan, haleluya, saudara. Luar biasa, Tuhan jamah. Kalau Tuhan jamah itu berubah, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, aku dikatakan di sini, sambil menghampiri usungan itu, ayat yang ke-14, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Wow. Yang pertama, hidup ini banyak masalah. Yang kedua, jangan khawatir, ada belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak terduga, unpredictable. Belas kasihan Tuhan dinyatakan. Saya tidak pernah menyangka saya akan berdiri di sini lagi. Saya tidak pernah menyangka bisa rekaman, bisa nyanyi lagi. Oh, luar biasa Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak kalah hebat, Tuhan memberikan kita sentuhan. Tuhan jamah, saudara. Siapa yang punya masalah, saya nggak tahu masalah apapun. Dikatakan Tuhan menghampiri, bukannya belas kasihan. Ada orang tergerak tapi tidak bergerak, saudara. Cuman tergerak, oh pembangunan ya. Berapa juta, berapa miliar tuh yang dibutuhkan? 25M. Luar biasa dong 25M, waduh kayak gimana gedungnya. Cuman cak-cak doang, saudara. Puji Tuhan, tapi enggak bergerak. Tergerak tapi tidak bergerak. Oh di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku, saudaraku banyak. Saudaraku tergerak dan bergerak. Tuhan itu tidak hanya tergerak hatinya, tapi dia melangkah, dia bergerak, dia menjamah anak itu, anak muda itu. Dan anak muda itu bangkit. Saya harapkan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bergerak, amin. Bukan hanya tergerak. Orang Kristen yang berubah. Nah ketika hidup kita punya masalah, Tuhan sudah menyediakan belas kasihan yang tidak ada ukurannya, saudaraku. Belas kasihan tidak terukur, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan di Jakarta ini yang dipakai Tuhan luar biasa, lahir dari luar nikah. MBA. Tapi sekarang siapa tahu yang dulu 30 tahun yang lalu dia diusir dari rumah, dianggap tidak lagi bukan anak, semuanya dihancurkan, hidup terlunta-lunta. Anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Itu namanya belas kasihan. Yang ketiga, jamahan. Dalam hidup manusia ini kita perlu jamahan Tuhan. Kalau saudara merasa kering, saudara perlu di-retouch lagi. Jamahan Tuhan. Salah satu bentuk jamahan Tuhan dari firman Tuhan. Kenapa Yesus tidak ada menyentuh? Tapi dia berfirman, dia bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkit. Itu firman loh saudara. Dia tidak ada menjamah, tapi bangkit. Saudara, tapi zaman Tuhan. Bukan zaman pendeta saudara. Orang Kristen seneng ya kalau di zaman pendeta gitu saudara. Kalau disentuh sini kayaknya happy banget saudara. Ya, saya sendiri kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang berminat itu. Sering minta, wah Pak Tommy altar call, waduh maaf Bu, orang lain aja deh gitu. Suka ngeri saudaraku waktu altar call.
Sebab kadang-kadang ibu-ibunya berubah. Saudara. Waktu maju angkat tangan, belum diapa-apain udah nangis. Mukanya karu-karuan, saudaraku. Ininya lontor, yang kayak zombie, saudaraku. Jadi pada saat kita mau tumpang tangan, ngeri, saudara. Makanya saya agak menghindar altar call, saudaraku. Ngeri. Ada teman saya, teman waktu di sekolah Alkitab, dia paling getol doain orang. Paling getol menjamah orang. Sehingga satu saat terjadi dorong-mendorong di situ. Kuat-kuatan saudaraku. Kebetulan yang didorong ini seorang badannya gede. Akhirnya bukan orang yang jatuh, dia yang jatuh saudara. Nah ini aneh saudaraku, maaf saya. Ini pemandangan saya dengar. Saya lihat, kacau ini gereja. Orang kok suka dorong-mendorong. Enggak jatuh ya sudah. Kalau jatuh beneran zaman Tuhan ya bukan zaman pendeta, saudaraku. Minta Tuhan jamah kita, amin. Meritas lagi supaya roh kita hidup bangkit. Saudara. Jangan terpuruk dengan masalah terus. Saya pernah doakan reference Ronald Lee dari Malaysia. Enak-enak main keyboard, saudaraku. Sini kata, keyboarder, come here. Wah salah apa nih gua gitu saudaraku ya. Takut saudaraku dipanggil pendeta besar itu. Dalam nama Yesus. Engkau diberkati macam-macam di nubuatan. Blek jatuh. Saudara. Nah itu enggak pakai dorong-mendorong. Saudara. Jadi jangan latihan dulu di rumah. Fitness saudaraku ya. Supaya doakan orang jatuh. Enggak lucu saudara. Kita perlu jamahan Tuhan. Kalau enggak dijamah, pakai tangan enggak apa-apa. Firman Tuhan sudah menjamah saudara, amin. Menjamah hatimu. Supaya engkau berubah. Ketika ada jamahan Tuhan, ada perubahan. Ada kebangkitan. Jangan terus terpuruk. Saudara, jujur memang kalau kita dalam masalah itu stres. Kita merasa, semuanya makan gak enak, tidur tak nyenyak. Apa yang kita lakukan serba salah. Ya saudaraku. Tapi ketika hari ini Tuhan menjamah saudara. Saya berdoa saudara berubah. Amin. Yang lagi enggak pernah doa jadi doa. Yang cuman selama ini tergerak jadi bergerak saudaraku. Sebab apa? Yang keempat yang terakhir. Sebab Tuhan ini butuh kita saudaraku. Saudara pikir kita butuh Tuhan. Tuhan butuh saudara, amin. Tuhan butuh saudara untuk apa? Yang terakhir dikatakan di sini, mari kita lihat saudaraku ayatnya. Maka ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Tuhan butuh saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Amin. Gak bisa Tuhan tahu-tahu dari surga, push. Ngirim apa pakai sinar atau apa. Bukan zamannya saat ini, meskipun bisa. Tapi Tuhan butuh saudara. Ketika saudara dilepaskan dari masalah, ketika saudara merasakan menerima belas kasihan, ketika saudara berdiri touch lagi oleh Tuhan, kemudian saudara berubah, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Amin. Amin. Tuhan butuh kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya bersyukur masuk penjara. Mungkin saya agak gila, saudara punya pikiran ini. Pertama, saya menerima belas kasihan. Yang kedua, saya dulu benci saudaraku. Benci dengan saudara kita. Saya benci sekali. Ini loh saksinya istri dan anak saya. Saya mendidik mereka salah. Minta maaf. Karena ketika suara suara Tarsan itu berbunyi. Matiin tuh TV. Mati. Dulu rumah kita di Kosambi itu di depan
tempat ibadah mereka. Jadi setiap hari, saya tutup telinga. Gitu. Dengan suaranya, saya benci. Begitu masuk penjara, teman-teman yang mendukung partai saya, itu semuanya haji, saudaraku. Wow, saya bilang, luar biasa ini Tuhan. Depan kamar saya itu musola, saudara. Jadi kalau pas bulan Lebaran kemarin Ramadan, saya tidak bisa tidur. Jam 3 pagi, duduk gitu, saudara. Wow, gitu, saudara. Nggak bisa tidur, saudara. Sampai mata saya itu tebel bengkak itu selama bulan suci itu. Nggak bisa tidur. Saya jadi kepala blok di situ, memimpin 200 orang. Itu bagian dari rencana Tuhan. Kenapa? Saya bilang saya nggak mau. Karena saya sudah tahu jadi kepala blok itu tekor. Seminggu 3 juta, harus itu. Buat apa? Buat petugas-petugasnya, saudaraku. Makanya saya cerita sama Pak Leo. Itu mbok diberantas tuh petugas-petugas, saudaraku. Tiap hari mintain duit, saudaraku. Ya yang di atas-atas kan nggak tahu, yang di bawah ini, saudaraku. Ayo, setoran. Apalagi kalau Sabtu malam Minggu, wow. Itu pengeluaran khusus untuk mereka petugas itu 3.500.000 lebih. Wow, pertama satu saat saya telepon Steve Vivi, pinjam duit dong wih papa. Buat apa? Buat bagi-bagi, papa gila ya kali ya, nggak punya duit atau bagi-bagi duit. Ya kalau enggak dikasih ini semua handphone satu blok ini diambil, Wi. Papa enggak bisa telepon kamu, enggak bisa telepon mama. Kan ya kangen sama mama gitu loh. Cie. Minta maaf nih. Tadi soalnya sudah ada serangan-serangan saudara ya. Sekarang perdamaian, oke? Konsolidasi. Oke, jadi saya baru sadar itu anugerah Tuhan loh saudaraku. Itu suatu perubahan. Zaman Tuhan, kenapa? Saya yang tadinya benci, saya enggak bisa lagi benci. Ketika saya tidak mau 3 kali dipanggil oleh kepala ya pokoknya pengayoman di situ. Pak Tommy calon satu-satunya. Enggak mau Pak, saya enggak sanggup. Karena saya sudah bayangkan itu, per minggu 3-4 juta tekor saudara. Tekor saudara, kecuali yang bloknya narkoba. Nah itu enggak pernah tekor saudara. Nah blok kita saudaraku maling, pembunuh, wow. Malam enggak pernah tidur nyenyak saudaraku, kenapa? Karena setiap malam itu ada HP hilang saudara. Ada dompet hilang, wah macam-macam. Sebab itu memang orang di penjara enggak boleh bawa dompet saudara. Enggak boleh KTP saya jadi disita. Jadi saya enggak tidur jam 2 ini, wah ini waktunya maling saudara. Demo, turunkan Pak Tommy. Saya bilang demonya salah, pulangkan Pak Tommy. Enak aja turunkan, pulangkan. Saya bersedia pulang saat ini juga saudara. Ketawa mereka saudara. Demonya maling-maling ini apalagi dari utara itu, Priok, wow. Itu sudah luar biasa saudaraku. Nakalnya, kurang ajar, berontak, pembunuh, bikin pisau saudaraku. Sikat gigi jadi pisau. Makanya kalau ke sana enggak boleh surat giginya dipatahin. Sikat giginya diasah jadi pisau untuk nusuk orang saudaraku. Dan sering ada yang bawa bayonet segini besar, enggak tahu masuknya dari mana. Kalau bukan dari petugas, ayo. Bisakah masuk itu bayonet segini besar? Dan itu di blok saya, bayangkan saudara. Tapi tangan Tuhan luar biasa. Ada 8 orang haji yang mendukung saya. 8 orang haji saudara, yang sering ngobrol di kamar saya. Yang dulu saya benci, sekarang saya berbalik mengasihi mereka. Dan puji Tuhan saudaraku, salah satu di antaranya bertobat saudaraku. Saya bilang gini, tahu enggak Anda sembahyang ke, ini rekaman enggak di-share kan? Bahaya ini kalau saudaraku ya. Nah, kamu tahu enggak yang di dalam Ka'bah itu apa? Enggak tahu Pak Tommy. Gini deh, itu sekian hari sekali Ka'bah itu dibersihkan, dibuka. Bapak intip dalamnya apa? Ada Kang Asep yang punya rumah makan Kartini di Cikarang itu.
Yang punya rumah makan sekamar sama saya. Dia sayang sama saya, saudara. Istrinya suka bawa gurami goreng gitu, saudaraku ya. Yang punya Kartini itu. Dia senang sama saya. Dia haji juga. Saya tahu katanya. Yang di dalam Ka'bah itu alat sembahyang. Saya tanya lagi, alat sembahyangnya siapa, Sep? Alat sembahyangnya orang Nasrani. Enggak tahu, saudaraku, haji-haji itu enggak tahu. Puji Tuhan, si Asep ini sudah diambang pertobatan. Amin. Goyang, saudara. Rupanya Tuhan punya rencana ini. Saya punya personal asisten namanya Astrid, saudara. Goyang, saudara. Waktu saya cerita ini, kamu tahu nggak, Cid, di dalam Ka'bah itu apa? Ini. Dia bingung. Loh, kok bisa? Karena gurunya Nabi Muhammad itu pamannya itu Nasrani. Goyang, saudaraku. Saya tanya, kamu enggak puasa, Cid? Enggak, Pak. Kenapa? Galau saya, Pak. Gara-gara Bapak ngomong ini itu saya jadi bimbang katanya. Dan kemarin, berapa hari yang lalu kita pelayanan di Pondok Bambu. Itu ada salah satu petugas di Cipinang namanya Ibu Neneng, saudaraku. Berasal dari Tasik, saudaraku. Fanatik anaknya Ustadz. Bertobat, saudaraku. Berikan kemuliaan buatlah kita. Saya enggak pernah tahu bahwa Tuhan akan pakai saya di sini. Enggak pernah tahu. Tapi tanda-tanda ini terus saya ngobrol dengan dia, Bu, begini. Tadinya saya mau undang hari ini, saudara. Sebagai satu kesaksian bukti nyata, dia menerima Yesus. Dia tinggalkan. Kamu sudah tahu enggak? Ibu sudah tahu enggak resikonya? Ibu bakal diusir dari keluarga, ibu bakal tidak diakui. Saya siap, Pak, untuk Tuhan. Satu lagi berita gembira, saudaraku. Kami ini punya label namanya GM Pro, Generasi Musik Pro. Album pertama memang ya album saya itu, saudaraku. Tapi ada penyanyi yang kita biayai namanya Nina Wang. Sebetulnya namanya bukan Nina Wang, saya yang kasih nama, saudaraku. Karena supaya agak komersil dikit gitu, saudaraku. Supaya agak laku. Wang itu nama famili saya, jadi saya udah kamu pakai nama Nina Wang. Orangnya bawel, saudaraku. Orang pintar nyanyi bawel, saudaraku. Bapaknya Ustadz, saudaraku. 3 minggu yang lalu dia datang ke gereja, saudaraku. Berikan kemuliaan buatlah kita, saudaraku. Saya enggak pernah tahu, ternyata belas kasihan Kristus itu dampaknya luar biasa, saudara. Ujungnya adalah kemuliaan Allah. Tuhan sedang memakai saudara untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Enggak tahu di mana dipakainya, bidang apa. Kalau saya sudah mulai sadar, kok aneh ya saya dibawa kepada orang-orang ini. Orang-orang seberang. Loh, ngeri loh, saudaraku, saya ini orang Chinese loh. Di sewaktu-waktu mungkin bisa disembelih saya, saudara. Tetapi kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat kita, tidak ada orang bisa mendung, saudara. Ini penyanyi saya bilang, kamu punya opung itu orang Batak kan, orang Kristen loh. Berarti kamu dipertemukan Tuhan sama saya bukan kebetulan. Terus saya kasih Injil, terus saya ingatkan. Satu saat nyerah. Dan minggu kemarin istri saya memberikan hadiah Alkitab ke dia, saudara. Nah, karena orangnya cerewet, saya serahkan istri saya. Silakan mah dibimbing sampai selesai. Enggak tahan, saudaraku. Kenapa sih di dunia ini banyak janda? Ya itu, saudaraku. Waktu tidur dibom terus, pom. Pak, kita belum punya ini, Pak. Mati suaminya, saudara. Jangan ya, saudara bertobat. Kalau ditidur tuh ngomongnya enak-enak, saudaraku. Pak, kamu ganteng loh hari ini. Gitu. Kayak semalam, saudaraku, saya lagi setengah tidur, lagi pijet, Stevie sama mantan pacar saya ini, saudaraku. Tiba-tiba ngagetin orang. Happy birthday, bawa kue tar, saudaraku. Wah, puji Tuhan. Nah, yang gini-gini bikin panjang umur, saudaraku. Amin. Tapi kalau di tempat tidur diserang terus bom, mati, saudaraku. Makanya di dunia banyak janda, dudanya sedikit.
Yaitu serangan-serangan tadi, saudaraku. Stroke. Oh, diomongin mobil, berlian. Jangan, saudara. Kasihlah pasangan saudara. Amin. Amin. Mau sekali-sekali pasangannya dipuji, saudara. Papa itu ganteng loh. Paling ganteng di rumah ini. Lah iyalah saudaraku, tidak ada orang lain saudaraku. Amin. Yang pertama, hidup itu memang banyak masalah. Yang kedua, jangan takut. Ada belas kasihan Tuhan. Yang bukan karena doa saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan. Tapi murni Yesus yang bergerak buat saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya tujuan. Memakai saudara menjadi alat kemuliaan Tuhan. Supaya orang di sekitar kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Jangan lupa kita minta zaman Tuhan untuk meretouch hidup kita kembali. Sehingga ada perubahan dalam hidup ini. Dan kita menyatakan kemuliaannya. Saya undang pemain musik.